10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom teman-teman PPA. Shalom. Lebih keras lagi suaranya shalom. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kalian hebat. Walaupun hari ini kita Natalan di rumah masing-masing, tapi tetap kita merasakan bahwa perlindungan Tuhan itu nyata bagi diri kita. Amin. Amin. Semuanya sehat kan? Sehat. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Let's go. Boleh semuanya tepuk tangannya. Nyanyikan Feliz, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año, felicidad, Feliz Navidad,
luar biasa, amin. Amin. Dia tidak pernah berkesudahan kasihnya. Bilang kepada diri kita sendiri, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Wow, kita mau nyanyikan tiada berkesudahan. Semuanya tepuk tangan. Iya. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tentang mulihan kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tentang mulihan kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik. Amat baik. Wow, wow, wow. Lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Sampai untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wow. Wow, Tuhan kita sangat luar biasa, amin. Amin. Kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu sukacita walaupun pandemi hari ini. Oke? Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita mau bersyukur, kita mau memuji nama Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
kasih setiamu untuk setahun ini penyertaanmu sempurna atas hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu, kami juga mau melihat Tuhan panggung boneka, kami percaya Tuhan kami akan diberkati, kami akan diberitahukan firman-Mu yang baru lagi yang menguatkan setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Hai, shalom kawan-kawan semua. Apa kabarnya nih? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kondisi yang sehat sangat penting buat teman-teman sekarang. Kalian tahu kan kita sedang menghadapi apa? Lia tahu nggak? Tahu dong, kita sedang menghadapi pandemi corona kan? Iya, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Virus corona sudah menyebar ke seluruh belahan bumi loh. Banyak orang-orang yang terpapar virus hingga mereka harus dirawat. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia loh. Iya nih, gara-gara virus corona, aku nggak bisa main, nggak bisa kemana-mana. Iya, udah hampir akhir tahun, virus masih aja ada. Iya, aku jadi gak bisa bersekolah, bermain sama teman-temanku, dan aku nggak bisa ketemu kakak dan teman-teman di PPA. Eits, jangan takut. Karena kita kan punya Tuhan yang hebat, yang selalu melindungi kita dari apapun. Tapi kan, Sudah, jangan takut. Kita kan punya teman keren nih. Nanti aku panggil teman kita ya. Buat teman-teman yang nonton video, panggil yuk. Namanya Kalina. Ayo panggil. Kalina. 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 Di mana nih kakak? Shalom teman-teman. Kenapa nih manggil-manggil kakak? Ini nih kak, katanya Lia takut nih sama virus corona. Oke, Lia kamu takut kenapa sama virus corona? Iya, aku takut kak, karena virus ini itu aku nggak bisa kemana-mana. Oke, yuk sekarang Lia dan Ama dan teman-teman PPA juga yang di rumah, kita sekarang sama-sama dengerin ya. Apakah rasa takut itu harus terus dipelihara atau Tuhan mau berbicara sesuatu nih sama kalian? Ya, pada saat kita menyambut Natal tahun 2020 ini. Oke, siap dengerin? Oke. Nah, Kalina mau tanya dulu nih. Kalau Natal, ya kalian ingat Natal, Lia, Ama, dan adik-adik PPA yang di rumah, kalau kalian ingat Natal nih, apa sih yang pertama kali ada di pikiran kalian? Hadiah! Kamu apa? Kado. Oh, kado. Ini juga? Hadiah! Iya, kalian pasti sibuk ya mempersiapkan acara Natal bersama keluarga, makanan yang enak-enak, terus apa lagi? Goodie bag, ya, hadiah-hadiah, acara Natal di sekolah, acara Natal di gereja, acara Natal di PPA, acara Natal di komunitas sel, pokoknya di mana-mana ya, berlatih apa? Berlatih nyanyi, berlatih nari, drama dan lain sebagainya. Sampai-sampai kalian lupa loh, Natal arti yang sesungguhnya. Ya, terlalu sibuk soalnya ya. Nah, kita sekarang pengen denger nih ya, kalau Natal dulu 2000 tahun yang lalu ya, orang-orang yang ada di peristiwa Natal pertama itu, mereka sedang mengalami kegalauan seperti Lia dan Ama pada saat ini. Emang kenapa kak? Mereka juga ternyata dalam keadaan yang takut. Takut kenapa? Gini ceritanya ya. Pada suatu hari malaikat datang kepada Maria. Maria pada saat itu dibilang sama malaikat ya, bahwa dia akan mengandung seorang anak, melahirkan seorang anak, dan anak itu harus dinamai Yesus. Wah, Maria kaget. Soalnya kenapa? Maria itu belum menikah ya. Dia punya tunangan namanya Bapak Yusuf, tapi belum menikah, belum dipersatukan dalam satu keluarga. Tapi katanya akan mengandung satu orang anak, satu orang bayi yang nantinya akan menjadi raja, dan kerajaannya tidak akan tergoyahkan untuk selama-lamanya. Wow. Iya, malaikat Tuhan berfirman. Ya, malaikat Tuhan bilang sama Maria, jangan takut. Berarti waktu itu Marianya dalam keadaan apa adik-adik? Takut. Takut. Sama seperti kalian ya. Kalau kalian sekarang takut sama virus corona, sama keadaan sekarang, nggak bisa sekolah, nggak bisa main kemana-mana ya, harus di rumah saja, belajar dari rumah. Kalian mungkin punya pikiran ya, nanti gimana ya sekolah aku? Ya, nanti
aku nilainya gimana nih, teman-teman aku gimana ya, masih kenal nggak sama aku gitu ya. Ini pada udah berubah nih mungkin ya, di rumah aja ya, mungkin sudah jadi gemuk mungkin ya badannya ya, sudah berubah ya adik-adik ya. Nah, Maria juga waktu itu juga bingung ya, Maria juga waktu itu dalam keadaan yang bingung adik-adik ya. Nah, jangan takut. Yang kedua, Yusuf juga menerima pesan yang sama dari malaikat pada saat tidur. Karena waktu itu Maria bilang sama Yusuf dia akan mengandung seorang anak yang dinamakan nanti dilahirkan namanya Yesus. Yusuf pun sedang bingung adik-adik. Masa belum dipersatukan dalam keluarga tapi sudah mengandung katanya gitu ya. Yusuf galau ya, Yusuf tidur tapi malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dalam mimpinya ya. Dibilang jangan takut. Teruskan saja rencanamu, ambil saja Maria sebagai istrimu. Nanti kalian akan mempunyai seorang anak itu lahir harus dinamai Yesus. Karena Yesus itu menjadi juru selamat bagi semua orang yang berdosa. Tuh kebayangkan mereka bingung ya. Mereka pernah tahu nih adik-adik ya, Lia dan Ama dan adik-adik yang di rumah. Yusuf dan Maria pernah membaca dari kitab Yesaya di zaman dulu, nubuatan bahwa nantinya akan datang seorang Mesias. Tapi mereka bingung, kok mereka ya berdua Maria dan Yusuf yang dipercaya pada saat itu. Mereka nggak percaya, mereka bingung, mereka takut, ya mereka bimbang. Tapi malaikat yang diutus sama Tuhan selalu bilang jangan takut. Ya, adik-adik ya, Lia dan Ama, adik-adik yang di rumah juga, kenapa kita tidak boleh takut? Ya, kita harus menyambut kedatangan Tuhan di Natal 2020 ini. Karena yang penting bukan pesta poranya, bukan heboh-hebohnya, ya, bukan acara kelap-kelip di mana-mana kado-kadonya. Yang penting adalah kita diingatkan melalui Natal ini kita mendapat satu hadiah yang besar. Jadi bukan Lia dan Ama yang dapat kado. Ya, yang dapat kado hadiah yang barang-barang seperti itu ya, tapi kita dapat kado yang besar, juru selamat. Juru selamat itu apa tahu nggak? Yang menyelamatkan kita kan? Menyelamatkan dari apa coba Ama lengkapi? Dari dosa-dosa. Betul, manusia itu sudah berdosa, hilang kemuliaan Tuhan. Akhirnya manusia itu harus diapain kalau sudah berdosa? Masuk neraka. Harus dihukum, betul harus dihukum ya. Tapi Tuhan Yesus mau turun dari surga yang mulia, jadi baby, jadi bayi ya, yang lemah hidup sebagai manusia. Untuk apa? Untuk hidup bersama-sama manusia, mengajarkan sama manusia tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi isi hati Allah. Ya, Tuhan Yesus mau memberikan dirinya untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Nah, seneng kan? Kita mengerti ya, hari ini kita mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di hari Natal ini. Nah, udah nggak takut? Masih takut nggak? Enggak dong. Nah ya, udah nggak takut, sekarang udah tahu, udah ngerti ya keadaan seperti ini, keadaan yang sama dialami oleh adik-adik di berbagai macam daerah. Bukan cuma di Indonesia aja, ya di luar negeri pun sama mengalami hal ini. Ya jadi kita sama-sama, tapi apakah kita mau takut aja terus-terusan? Enggak. Kalau takut terus-terusan, ada yang seneng nih, kakak mau kasih tahu. Siapa? Yang seneng adalah si jahat. Wah. Yohanes 10 ayat 10 bilang, ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia ambil sukacita dari hati Ama. Dia ambil damai sejahtera dari hati Lia. Wah, akhirnya apa? Marah-marah, bete, ya, takut, ya. Tidak bersyukur. Natal ini tidak dimaknai dengan ucapan syukur, tapi marah-marah, ngomel, nggak bisa pergi, nggak bisa apa lagi, nggak dapat kado, nggak bisa beli baju baru, nggak bisa pakai sepatu baru, seperti Natal-Natal yang tahun-tahun lalu. Nah, kita harus bersyukur, Lia dan Ama diberi badan yang sehat, ya, masih bisa punya teman-teman yang baik, keluarga yang lengkap ya, masih bisa ketemu sama teman-teman di PPA. Kita bersyukur untuk badan yang sehat, kita bersyukur untuk keluarga kita. Kita bersyukur lagi untuk apa ya? Masih bisa makan. Masih bisa apa lagi ya? Walaupun online itu masih bisa apa? Belajar. Belajar ya, kita bersyukur ya. Masih banyak kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan. 1 Tawarikh 16 ayat 34 bilang, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Coba kakak mau tanya ya, kalau dulu Tuhan baik, sekarang Tuhan Yesus Baik dong. sampai nanti Tuhan Baik Yesus juga. baik juga. Itu adalah satu-satunya pengharapan kita. Ya, itu satu-satunya jaminan kita. Ya, kenapa di masa seperti ini, di masa corona ini kita harus bersyukur karena kasih Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan oleh keadaan. Ya, firman Tuhan di kitab Roma juga bilang kasih Tuhan Yesus gak bisa dipisahkan oleh kesesakan, oleh kelaparan, oleh kesusahan dan lain sebagainya. Nah, kalian kan tadi menyebutkan ya banyak hal yang positif, banyak hal yang patut disyukuri. Nah, kebayang ya, sekarang kita benar-benar mengerti. Di Natal tahun ini, Natal tahun 2020, Lia dan Ama dan adik-adik PPA mau bersyukur, mau berterima kasih untuk semua yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kita. Gitu loh cerita dari Kalina. Jadi gimana perasaan kamu? Iya nih, sekarang perasaan takutku sudah hilang. Sekarang aku makin bersyukur karena Tuhan masih baik sama aku. Karena aku masih sehat, karena Tuhan selalu melindungi aku dari wabah virus corona ini. Betul ya, kita mengucap syukur. Ya, dengan mulut kita masih bisa bersyukur. Tahu nggak adik-adik ya, pada saat kita bersyukur ya ekspresi kita berubah. Ya, ada damai sejahtera, ada sukacita. Tahu nggak, damai sejahtera sukacita itu bisa menular. Bukan virus corona aja yang menular ya, kita mau kalahin si virus corona ini. Kalau virus corona bisa gampang menular, kita mau menularkan apa tadi? Sukacita, damai sejahtera kepada teman-teman di PPA yang ada di rumah ya, papa mama ya, keluarga kita ya, adik dan kakak kita. Kita nggak mau kehilangan itu semua. Jadi mau ya kita ngucap syukur ya? Ya. Oke, sip, keren loh kalian ya. Nah adik-adik ya, seperti Lia dan Ama yang mau mengucap syukur, kita juga mau mengucap syukur untuk segala situasi yang sudah Tuhan Yesus izinkan. Karena firman Tuhan menjamin adik-adik ya, Tuhan Yesus itu kekuatan kita. Dia itu pernah berfirman, dia tidak akan sekali-kali membiarkan kita dan meninggalkan kita. Nah itu adik-adik ya yang menjadi jaminan kita, yang menjadi kekuatan kita. Kita terus berdoa, kita terus berharap ya, semoga ya virus corona ini cepat hilang dari kehidupan kita. Kita bisa beraktivitas lagi dengan normal. Tapi apabila memang kita masih harus menunggu, kita jalani itu semua dengan sukacita. Sukacita itu didapatkan pada saat hati kita mau bersyukur. Gitu loh. Yuk, yang bersyukur, yang mau bersukacita, kita sama-sama berdoa. Mau ya? Oke, yuk kita ajak juga teman-teman kita yang di rumah untuk mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami tahu kami manusia yang lemah, kami punya rasa yang takut. Tapi Tuhan Yesus, kami mau percaya firman Tuhan. Di Natal tahun 2020 ini, kami yakin dan percaya kami punya pengertian yang baru. Kami disadarkan, diingatkan bahwa yang terutama adalah menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Menyambut Engkau yang sudah lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa kami. Itu adalah sukacita yang terbesar yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang malaikat katakan kepada para gembala pada saat di padang gembala. Jangan takut, sebab hari ini ada kesukaan besar telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal tidak berarti tanpa Juru Selamat. Natal tidak akan indah tanpa damai sejahtera dan sukacita. Untuk kita bisa bersukacita dan punya damai sejahtera, kita harus mengucapkan syukur. Berikan syukurmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Natal tahun 2020 ini engkau benar-benar mengenal dan mengingat Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidupmu. Serahkan hidupmu kepadanya, maka engkau akan mengalami Natal yang sesungguhnya.
Mari kita nyalakan lilin adik-adik untuk kita bisa memaknai Natal ini dan bisa merenungkan karya Tuhan Yesus yang luar biasa yang menebus hidup kita semua. Adik-adik PPA yang ada di rumah, kita tutup ibadah Natal hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur walaupun di masa pandemi kami masih bisa merayakan Natal. Terima kasih untuk sukacita yang sudah Tuhan beri pada hati setiap kami. Terima kasih untuk hati yang sudah Tuhan ubahkan melalui perayaan Natal hari ini, melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mau simpan baik-baik firman Tuhan dalam hati kami, biarkan itu bertumbuh sesuai dengan yang Kau kehendaki. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bergabung di wadah Compassion ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi penghiburan, Tuhan yang terus memberikan semangat, berikan kesehatan yang terbaik, berikan pertolongan-Mu Tuhan dalam segala aspek yang mereka lakukan. Dalam setiap apa yang mereka lakukan di pelayanan ataupun di pekerjaan ataupun studi masing-masing. Kami berdoa untuk para sponsor yang punya hati untuk melayani di wadah ini.
Tuhan yang tolong setiap mereka, Tuhan yang terus hiburkan, berikan sukacita, berikan kesehatan yang terbaik. Untuk adik-adik juga yang tergabung di wadah PPA di Compassion ini, Tuhan berikan sukacita, kasih sejahtera-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan, kesehatan yang terbaik. Orang tuanya juga Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus mengucap syukur, kami mau terus bersukacita. Karena Tuhan Yesus baik untuk kami, selama-lamanya Engkau Allah yang baik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Pendeta, pekerja, komisi, dan juga anak-anak beserta keluarga yang di wilayah Bandung dan Jakarta. Selamat Natal buat kita semua. Di waktu seperti ini, di pandemi, pasti banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi, baik di gereja maupun di keluarga, termasuk dalam pola asuh anak dan lain-lain. Saya secara pribadi mewakili rekan-rekan dari Jawa 1 Region dan juga rekan-rekan dari partnership tim mengucapkan terima kasih untuk semua pelayanan Bapak Ibu Saudara yang telah membantu proses berjalannya program dengan lancar sepanjang tahun ini. Dan kami mengucap syukur buat gereja di tempat ini yang sudah menaungi pelayanan PPA di tempat ini. Kiranya di tahun depan kita berdoa situasi menjadi lebih baik, pelayanan kita bersama menjadi lebih luar biasa lagi. Kami juga tetap berdoa untuk para sponsor, kiranya Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan untuk kita bisa bersama-sama melayani anak-anak kita. Terima kasih untuk Compassion yang sudah memberikan arahan kepada anak-anak, kepada kami semua, staf dan mentor. Saya sangat bersyukur karena pada hari ini saya bisa mengucapkan terima kasih banyak untuk kerjasama dengan Compassion sehingga PPA kami sampai sekarang masih bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Agit yang banyak menolong berjalannya PPA di tempat ini. Juga kepada seluruh jajaran staf, mentor, dan terlebih koordinator atas pelayanannya di Pusat Pengembangan Anak. Karena dengan kerjasama tim yang luar biasa, kita bisa melakukan pelayanan di saat pandemi ini. Juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang tua anak PPA. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada gembala dan semua jemaat. Terima kasih untuk para orang tua anak dan anak-anak yang ada di PPA. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan terima kasih kepada Compassion, para sponsor, dan staf PPA. Terima kasih untuk Compassion, PPA, sponsor, staf, dan mentor yang sudah membimbing saya dari kecil hingga sekarang. Mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang tetap bersemangat berkegiatan walaupun kita dalam masa pandemi ini. Saya bersyukur dan itu semua karena anugerah Tuhan kita boleh lalui 1 tahun ini dengan baik. Selamat Natal 2020 dan juga Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020. Selamat Hari Natal 2020. Selamat Natal 2020. Selamat Hari Natal tahun 2020. Selamat Hari Natal 2020. Selamat Hari Natal tahun 2020. Selamat Hari Natal 2020. Selamat Hari Natal 2020. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Dan menyambut Tahun Baru 2021. Dan Tahun Baru 2021. Dan selamat Hari Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020. Dan Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Compassion Indonesia mau mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, ambil hadiah di orang tua kalian ya.